Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 1. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khususnya di program studi ilmu aktuaria ya, yaitu tentang pokok-pokok ajaran Islam ya. Terlepas dari apa latar belakang Anda ya, yang pertama kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, itu mengenal agama Islam. Agama Islam itu seperti apa ya. Nah, di sini ada pengertian, kemudian ada tujuan, ada fungsi daripada Islam. Nah, Islam dalam pengertian bahasa ada berasal dari 3 kata. Dari kata sin, lam, sama mim ya. Bisa Anda baca ya dari sini, dari Islam ya. Kemudian yang artinya tunduk, patuh, dan taat ya. Kemudian dalam Al-Quran kata Islam disebut dalam konotasi beberapa makna ya. Di antaranya berasal dari kata salam yang berarti damai. Nah, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa in janahu lisalmi faj'nak laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Nah, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata Sam pada ayat di atas memiliki arti damai atau perdamaian. Nah, ini merupakan makna dan ciri dari Islam ya. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa perdamaian. Sebagai salah satu bukti bahwa Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi perdamaian. Oke. Selanjutnya yang B berasal dari kata aslama yang berarti menyerah. Nah, kita menyerah kepada siapa? Nah, ini menunjukkan bahwa sebagai pemeluk Islam itu merupakan seseorang yang secara ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyerah, pasrah, tunduk, sami'na wa atokna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyerahan diri seperti ini ditandai dengan pelaksanaan terhadap apa yang Allah perintahkan serta menjauhi segala larangan-larangannya. Menunjukkan makna penyerahan ini, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wa taba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila." Nah, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus ya. Agama Ibrahim yang Hanif itu lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kesayangannya. Nah, sebagai orang muslim, sesungguhnya kita diminta Allah untuk menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita hanya kepadanya. Nah, dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Kul inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ini tentunya juga sering Anda baca ya, entah itu pada waktu membaca surat atau pada waktu sholat. Tentunya juga Anda sering membaca ini. Dan selain Anda sering membaca ini dan bisa diresapi ya, bahwa sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Kita hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sesungguhnya jika kita renungkan bahwa makhluk Allah ini, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit ya, itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mengikuti sunatullahnya ya, entah itu manusia, entah itu hewan, atau entah itu tumbuhan, entah itu benda apapun secara fisik dalam fisika. Bahkan sebuah mobil atau motor bergerak pun itu mengikuti sunatullah ya, mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak mengikuti hukum Allah maka akan terjadi kerusakan. Nah, dan juga misalkan tumbuhan, kalau sunatullahnya padi itu menghasilkan padi ya, berarti dia adalah sebagai padi, dia tunduk perannya sebagai padi. Nah, kalau dia tidak menghasilkan padi berarti itu bukanlah padi, yaitu suketeki. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian Allah berfirman juga, afa ghairu dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ard tau'aw wa karhaw wa ilaihi yurja'un ya. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya mereka berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik itu suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka semua dikembalikan. Nah, karena kita sudah pasrah, berserah diri kepada Allah, dalam kondisi apapun ya kita tetap beribadah kepada Allah, walaupun itu dalam kondisi susah, seneng, gerundel, pokoknya wae sholat, wayahe poso, wayahe zikir ya zikir, wayahe sholawat ya sholawat. Ora nggak ngurus kondisi suasana hati kita apa ya, kita harus tetap konsisten. Nah, maka dari itu ya, sebagai seorang muslim ya, kita dalam kapasitas sesama muslim itu saling membantu ya. Hendaknya kita menyerahkan diri kita dan tunduk kepada aturan agama Allah. Nah, karena dengan sikap tunduk dan patuh apa yang diperintahkan, Allah menjadikan hati kita tentram, damai, dan tenang. Nah, kemudian yang C berasal dari kata istaslama mustaslimun, yaitu penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah berfirman, bal humul yauma mustaslimun, bahkan mereka pada hari itu menyerahkan diri. Makna ini sebenarnya penguat makna Islam, yaitu tunduk dan patuh ya. Tunduk dan patuh itu ya berarti sami'na wa ta'na. Nah, di lagu Mas Muhammadiyah itu juga ada kalau nggak salah, itu sami'na wa ta'na, itu di lirik yang paling belakang itu nanti bisa Anda lihat di YouTube ya, bisa Anda ikuti ya. Itu adalah tunduk dan patuh ya kepada agama Allah ya. Karena ya sebagai seorang muslim kita benar-benar diminta untuk secara total menyerahkan seluruh jiwa dan raga yang kita miliki hanya kepada Allah. Nah,
masuklah Islam secara kafah ya. Dalam artian tidak setengah-setengah, bukan setengah Islam setengah gak. Nah, itu nggak bener itu ya. Nah, kemudian bentuk penyerahan diri total kepada Allah ya, dalam setiap gerak-gerik, perilaku, pekerjaan, kesenangan, kesusahan, kesedihan, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan yang kita lakukan, amal, itu hanya lillahi ta'ala, bukan li ke yang lain. Misalnya sholat jamaah ya lillahi ta'ala. Masya misalnya enek apa anake Pak Masjid iki wayu ngono, bukan karena engko ben dipek mantu ngono ya. Engko dadine li dipek mantui ya. Iku gak lillahi ta'ala, li dipek mantui ya. Makane dalam beribadah ya kepada Allah. Makane itu nanti yo kalau beribadah kepada Allah yo liyane katut kabeh. Nah, apa yang kita butuhkan insya Allah nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dari segi ibadah muamalah juga, kita dalam berinteraksi dengan orang lain kita juga ya jangan sampai menyakiti orang lain ya. Kita berusaha bagaimana kita membuat orang lain aman terhadap kita ya. Nah, di sini juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanut khulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, nah ini yang tadi, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan atau kafah, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Nah, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Nah, setan itu ya memang musuh yang nyata bagi kita. Setan itu karena diizinkan untuk mengganggu manusia sampai di hari kiamat. Nah, ya kita harus hati-hati. Kita juga harus menyadari, merenungkan diri. Dosa kita itu ya memang banyak, lebih banyak daripada setan. Setan itu dosanya cuma satu, dia tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Nah, kita dosane wakeh macem-macem. Nah, itu makanya juga harus kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyerahkan diri tentunya juga menyerahkan diri secara total, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Walaupun kita masih banyak kekurangan-kekurangan, tapi ya pelan-pelan nanti proses by proses ya, kita punya niatan yang baik itu sudah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang D berasal dari kata salim yang berarti bersih dan suci. Nah, berdasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ilaman atallaha biqalbis salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan idja'a rabbahu biqalbis salim. Nah, ketika datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Nah, berarti ya kalau kita menghadap Allah baik dalam itu beribadah sholat itu ya harus berwudu. Karena apa? Kita harus dibersihkan hatinya terlebih dahulu. Wudu itu tidak hanya kita membersihkan secara fisik, namun kita membersihkan secara hati, baik dari perbuatan, tutur kata, langkah, dan lain sebagainya. Nah, makanya hal ini menunjukkan bahwa Islam ini merupakan agama yang suci dan bersih, yang mampu menjadikan para pemeluknya memiliki kebersihan, kesucian jiwa,
yang dapat mengantarkan ke kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oke. Kemudian ini bisa Anda baca ya di sini. Saya lanjutkan yang E berasal dari kata salam yang berarti selamat dan sejahtera. Ya, di sini Allah berfirman, qala salamun alaika sa'astaghfirullaka rabbi innahu kana bi hafiya. Nah, berkatalah Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Nah, maknanya bahwa Islam merupakan agama yang senantiasa membawa umat pada keselamatan dan kesejahteraan. Karena Islam memberikan kesejahteraan dan keselamatan pada setiap insan. Nah, adapun pengertian secara Islam, ya, secara terminologis atau istilah, Islam sebagai suatu nama bagi agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui seorang Rasul. Nah, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam merupakan ajaran manusia mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Nah, Islam merupakan ajaran yang lengkap, menyeluruh, dan sempurna, mengatur tata cara kehidupan seorang muslim, baik ketika beribadah maupun ketika berinteraksi pada lingkungannya. Nah, Islam ini juga mengatur hubungan hablum minallah juga hablum minannas, ya. Nah, dan perlu digarisbawahi juga, ya, Islam itu datangnya sejak awal mula alam semesta ini diciptakan, bukan pada waktu Nabi Muhammad sebagai nabi. Ya, itu perlu digarisbawahi. Jadi awal mula alam semesta ini diciptakan, Islam pun tercipta sebagai yang mengatur alam semesta ini. Nah, dengan demikian Islam agama Allah yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya untuk diajarkan kepada manusia. Nah, Rasulullah mulai 1 sampai terakhir, ya, membawa ajaran agama yang sama, agama tauhid, bawa agama tauhid, yaitu Islam. Ya mungkin ada bedanya lah, baik dari furu'iyah, dari syariat, yaitu dari nabi yang 1 sampai nabi yang terakhir itu saling melengkapi dan menyempurnakan, ya. Dari ajaran Nabi Adam, Nabi Nuh itu disempurnakan lagi ketika zaman Nabi Ibrahim, disempurnakan lagi ketika Nabi Musa, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian dalam Al-Quran Allah berfirman, inna dina indallahil Islam wa mah talafal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu ya bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha samiul hisab. Sesungguhnya din atau agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Nah, tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan pada mereka, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Nah, kemudian ditegaskan lagi, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima. Menurut Islam, menurut ini, agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah,
Kemudian di sini tujuan Islam itu adalah membawa misi kebaikan, membawa misi kesinambungan yang menginginkan kebaikan itu terus berlangsung, kemudian membawa kebaikan di atas bumi, sehingga bisa dikatakan itu membawa kebaikan, membawa keselamatan. Nah, itu akan membawa kebaikan juga untuk semuanya. Nah, karena dari itulah mengikuti dan menjalankan Islam itu merupakan suatu gak cuman kewajiban ya, itu kebutuhan bagi kita. Nah, kalau kita tidak mengikuti ajaran Islam, ya pastilah terjadi kerusakan. Misalnya sunatullah ya, kembali lagi ke sunatullah. Misalkan sunatullah yang jelas itu air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, itu sebuah sunatullah. Kemudian adanya tumbuhan yang menyerap air, itu juga merupakan sunatullah. Kalau kita merusak lingkungan dengan menebangi tumbuhan, maka tidak heran, maka lingkungan akan menjadi rusak karena tumbuhan yang menyerap air itu tidak ada, maka banjir terjadi di mana-mana, seperti yang terjadi fenomena pada akhir-akhir ini. Nah, kemudian fungsi Islam itu sebagai parameter kebenaran, ya, membawa kabar gembira, tentunya kabar gembira bagi mereka. Nah, maka dari itu kita menganggap Islam, ya, Islam itu adalah pedoman bagi kita, ya. Itu sumber dari kebaikan, sumber dari nilai, sumber dari parameter kebaikan. Nah, syariat-syariat serta hukum yang ada dalam Islam antara lain ya memelihara agama, ya, yaitu memelihara agama agar agama Islam suci, tidak bercampur dengan agama-agama yang lain, memelihara jiwa kita, memelihara keturunan. Kita bukannya membela agama terus agama Allah itu harus dibela, itu enggak. Kita itu yang butuh, dalam artian manusia itu membutuhkan Islam, ya, itu sebagai jalan untuk menuju keselamatan. Kalau kita menyimpang dari ajaran daripada Islam itu sendiri, yang celaka malah diri kita. Oke. Termasuk juga ini memelihara keturunan, itu juga memelihara harta, memelihara akal. Oke. Nah, sumber ajaran Islam yaitu yang pertama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabul la raiba fih. Nah, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, maka dari itu sumber daripada ajaran Islam yang utama ya Al-Quran dan Al-Hadis. Semuanya bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, cuman ya dalam memahami Quran dan Hadis tentunya juga memang ada pemahaman tiap guru-guru, tiap pakar itu beda-beda. Tapi memang untuk bisa bukan sekedar menerjemah ya, menafsir Islam itu harus memenuhi standar keilmuan yang telah ditetapkan. Ya, itu baru bisa menerjemahkan isi daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi tidak kita terjemahkan sendiri. Yang kita baca di sini bukan terjemahan, bukan tafsir, yaitu terjemahan. Ya. Oke. Nah, ini pokok-pokok kandungan Al-Quran nanti Anda baca, yaitu tauhid, keesaan kepada Allah, ibadah,
perbuatan, dalam hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Janji dan ancaman. Itu janji pahala bagi orang yang melaksanakan perintah Allah, dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkari. Kemudian ada kisah umat terdahulu gitu. Dan ada juga ada hukum yang mengatur hubungan Allah dengan dalam hal keimanan. Ada juga yang hubungan manusia dengan manusia. Itu enggak cuma manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar juga. Oke, sementara dari itu yang bisa saya sampaikan. Nanti yang lain silahkan dibaca. Ada benarnya itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kurangnya itu berasal dari saya yang sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Ya, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.